الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى مؤلف المتن غاية والتقريب القاضي أبي شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأصفهاني تغمد الله برحمته وأسكنه في فسيح جنته. ثم إلى شيخنا ومربي روحنا ميمون وزوجته وأهل بيته المتوفين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم ونفحاتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan beberapa kenikmatan untuk kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah wajib ataupun ibadah sunat di bulan Ramadan ini. Semoga nikmat-nikmat tersebut terus dilanggengkan untuk kita semuanya dan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita akan meneruskan ngaji matan Ghaya wa Taqrib halaman 10 di kitab yang saya miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid wan nifasi lan sebab nifas samaniyatu asya'a apa wolu pira-pira perkara. As-salatu suwiji iku salat, was-saumu lan poso, wa qiraatul qur'ani lan maca Al-Qur'an, wa massul mushafi lan demok mushaf menyentuh mushaf, wa hamluhu lan gowo al-mushaf, wa dukhulul masjidi lan melebu masjid, wa tawafu lan tawaf. Sing nomor 7 wal wat'u lan wati jima, wal istimta'u lan ngalap seneng-seneng bima kelawan anggota badan bainas surrati ing dalam antarane udel warukbati lan dengkul. Teman-teman sekalian, kita sudah masuk pada pembahasan muharramat bil haidi wan nifas. Hal-hal yang diharamkan sebab orang itu haid atau nifas. Ya, haid dan nifas. Yaitu berarti ini khusus untuk yang perempuan. Ya, karena yang perempuan adalah orang-orang yang mengalami haid dan nifas. Ada 8 hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid dan sedang nifas. Yang pertama adalah sholat. Sholat ini secara tegas dinyatakan oleh Rasulullah SAW ya, ketika menyuruh Siti Aisyah radhiyallahu taala. Ya, ada banyak hadis yang Rasulullah menyuruh ketika wahai wanita, ketika kalian semuanya haid maka tinggalkanlah sholat. Tinggalkanlah sholat. Ini merupakan perintah. Ya. Idza jaa haiduki fada'is sholah. Ketika haidmu datang maka tinggalkanlah sholat.
Ini yang pertama ya. Dan juga hal-hal yang sama dengan sholat ya, dalam mazhab Syafi'i yang disamakan dengan sholat, yang butuh tata cara seperti sholat, termasuk ya, sujud syukur ya, sujud tilawah ya. Sujud tilawah ini juga termasuk diharamkan bagi perempuan yang sedang haid dan nifas. Yang kedua adalah as-shaum, puasa ya. Jadi wanita yang sedang haid, maka ini diharamkan ya untuk berpuasa. Kalau jarak dalam kondisi haid berarti itu masuk mutalaib biddin, orang yang mempermainkan agama yang dosanya sangat besar sekali ya. Sudah tahu dia haid tapi nekat untuk sholat, apapun motifnya ya, apapun motifnya, karena ini sudah merupakan syariat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ada sebuah hadis dari Rasulullah, kunna nu'maru ya biqada'is shaum ya walaysa biqada'is shalah ya. Nah, terkait ketika nanti seorang perempuan yang berhalangan karena haid tidak bisa puasa, maka dia wajib qadha. Kalau sholat tidak ada qadha, kecuali hal-hal tertentu yang nanti mungkin ketika mengiringi sucinya itu nanti ada beberapa yang ada perincian hukum terkait sholat. Tapi untuk puasa ini memang harus ada ada qadha ya, diharuskan. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka berapa yang ditinggalkan karena haid puasa Ramadan itu maka nanti akan harus diqadha setelah Ramadan. Untuk yang ditinggalkan sholat, maka sholat tidak ada diqadha karena haid atau karena nifas. Nah, wanita sebenarnya dalam fikih itu ada rekayasa ya. Ada satu masalah yang sering ditanyakan, bahwa qadha itu bagi wanita itu sangat-sangat berat sekali. Ya, ini pernah saya tulis di dinding FB saya. Bisa dilacak ke belakang ya. Bagaimana seandainya seorang perempuan yang merasa keberatan kalau qadha sehingga dia mengkonsumsi pil atau obat untuk menunda haid pada Ramadan. Jadi Ramadan diusahakan tidak haid semuanya ya, sehingga dia full benar-benar bisa melaksanakan puasa pada bulan Ramadan sehingga tidak terkena qadha nantinya. Maka itu dalam fikih diperbolehkan ya, diperbolehkan. Asal ya obatnya ini benar-benar obat yang tidak berbahaya untuk perempuan ini ya. Untuk perempuan yang mengkonsumsinya berarti harus ada konsultasi dengan dokter terlebih dahulu ya, mencari obat-obat tertentu yang sesuai dengan kemampuan dia untuk diberi obat tertentu untuk menghambat haidnya ini. Boleh seperti itu ya. Karena apa? Karena wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Jangan sampai mencelakakan diri sendiri dengan mengkonsumsi obat yang yang sangat bahaya, meskipun itu nanti bisa menghambat haid itu ya. Jadi obatnya ini harus benar-benar dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Adapun ketika sudah benar-benar mampet tidak keluar, kemudian dia berpuasa, maka sah semuanya puasanya. Yang dilakukan secara sah itu sah semuanya ya, sah semuanya. Ini terkait dengan puasa. Nah, yang lebih tidak mengenakkan itu ketika ada wanita puasa ya, sudah menjelang maghrib ya, suci menjelang maghrib kurang 5 menit kemudian terasa ada keluar haidnya, maka otomatis saat itu batal semuanya dan hari itu nanti wajib diqadha. Ini wajib diqadha ya. Ketika jam berapapun pokoknya masih antara terbit fajar sampai tenggelam matahari, kemudian wanita yang asalnya puasa kemudian datang haidnya, maka dia otomatis batal saat itu juga batal ya.
Terus dia ketika batal itu disunatkan untuk imsak, tidak keburu makan. Yes, modelnya ya seperti apa orang-orang yang puasa lihurmatil waktu, ya lihurmatil waktu ini sunat, ya. Tapi seandainya dia makan gak apa-apa. Tapi seandainya dia imsak, ya dia menahan diri dari makan, sebagaimana orang-orang yang puasa lihurmatil waktu, karena menghormati waktu Ramadan yang sangat mulia, ya, kemudian menghormati juga orang-orang yang sedang puasa, maka ini berpahala untuk wanita tersebut. Wa qiraatul Quran, dan yang nomor 3, haram bagi wanita yang haid dan nifas ini membaca Al-Quran, ya. Membaca itu berarti ada ada gerakan bibir, ada suara, ya. Ini dalam mazhab Syafi'i ini ketika orang yang berhadas seperti ini mutlak semuanya tidak diperkenankan untuk membaca Al-Quran, ya. Adapun terkait bagaimana seandainya perempuan itu menjadi guru ngaji, ya, ya. Maka pilihan satu-satunya dia nggak usah talqin, nggak usah membacakan kepada seluruh, kan dia hanya mendengarkan yang dibaca, gitu aja, nggak usah mencontohkan, ya, ini. Tapi dalam mazhab yang lain ada peluang, itu adalah mazhab Maliki, ya. Mazhab Maliki ada peluang untuk diikuti terkait wanita-wanita tertentu yang memang harus ketika ini harus membaca dan lain sebagainya. Itu ada perincian, tapi perbandingan mazhab lintas mazhab, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i qiraatul Quran ini benar-benar dilarang, ya, dilarang. Tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Wa masul mushafi lan demok mushaf, ya, menyentuh mushaf. Mushaf itu segala sesuatu yang ditulisi Al-Quran, itu mushaf, ya. Itu mushaf. Jadi ada dinding, ya. Kemudian dinding itu ditulisi Al-Quran, maka yang ada tulisan Al-Quran itu mushaf, ya. Yang ada tulisan Al-Quran mushaf. Gak boleh orang yang haid atau orang yang nifas kemudian memegangnya. Ini masu la yamassuhu illal mutahharun, ya. La yamassuhu illal mutahharun, ini dalilnya, ya. Tidak diperbolehkan untuk menyentuh Alkitab atau Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, ya. Ini ada ada banyak sekali pendapat terkait la yamassuhu illal mutahharun. Tetapi dalam mazhab Syafi'i firman Allah ini menjadi dasar bagi keharaman orang yang berhadas besar, haid dan nifas untuk menyentuhnya, ya. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun, di penghujung surat Al-Waqiah, ya. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Ulama berbeda pendapat, ya. La yamassuhu, hunya itu kembali kemana? Kembali ke Qur'anun Karim atau ke kitab setelahnya. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Nah, ini. Dalam mazhab Syafi'i ya kembali kepada kitab. Yang dimaksud kitab adalah ya kitab-kitab Al-Qur'an, mushaf, ya. Mushaf. Ya. Ulama yang lain mengatakan itu adalah lauh mahfud, ya. Tapi Imam mazhab Syafi'i membantah. Kalau lauh mahfud enggak pernah diturunkan, ya. Lauh mahfud gak pernah diturunkan, gitu. Kemudian ilal mutahharun, ada yang mengatakan itu malaikat, ya, ditafsirkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu bukan, ya. Itu adalah manusia yang terbebas dari hadas. Karena apa? Karena di langit itu tidak ada istilahnya mutahharun, najisun, gak ada, ya. Gak ada. Ilal mutahharun berarti orang-orang yang suci, ya. Apalagi didukung banyak hadis. Rasulullah pernah menuliskan satu risalah kepada penduduk Yaman yang mengatakan la yamassuhu illa tahir, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang
yang suci. Nah ini masul mushaf, jadi tidak boleh menyentuh mushaf, ya. Menyentuh mushaf sama dengan tafsir, ya. Buka kitab tafsir, ya. Yang di dalam kurung yang ada Al-Qur'annya itu jangan disentuh, ya. Jangan disentuh. Itu berarti menyentuh mushaf, ya gitu. Secara keseluruhan menyentuh pinggirnya atau yang lainnya tafsirnya nggak masalah. Tapi menyentuh lafaz-lafaz Al-Qur'annya ini yang bermasalah, ya. Wa hamluhu lan gawa mushaf, membawa mushaf. Ini yang berikutnya, yang nomor 4, ya. Yang nomor 5, ya, yang nomor 5. Membawa mushaf, ya. Ini diharamkan juga. Karena apa? Karena alhamlu ablagu wa asyaddu minal mas. Karena pada hakikatnya membawa itu lebih sangat daripada daripada memegang, menyentuh, ya. Membawa itu berarti keseluruhannya. Kalau menyentuh mungkin bagian-bagian tertentunya, ya. Termasuk ini adalah jilitan Al-Qur'an itu nggak boleh disentuh, nggak boleh dibawa juga, ya. Wa hamluhu, membawa mushaf. Nah ini banyak sekali terkadang dicontohkan bagaimana seandainya mushaf Al-Qur'an murni, ya, itu kemudian berada di tengah-tengah kitab-kitab yang lainnya, ya. Nah, maka ini pokoknya yang dituju itu bukan bawa mushafnya tapi barang yang lainnya, maka diperbolehkan, ya. Wa dukhulul masjidi, dan masuk masjid. Yang berikutnya masuk masjid. Nah, masuk masjid ini juga dilarang bagi wanita yang sedang haid atau nifas, ya. Ada yang mengatakan karena akan terjadi talawus, ya, mengotori masjid kalau memang nanti ada sesuatu yang mengenai bagian-bagian masjid, ya, darahnya menetes atau yang lainnya. Ini tapi lebih pada ta'abbudi, ya, lebih pada ta'abbudi. Wat tawafu, dan tawaf, ya. Kenapa kok tawaf dilarang? Ya, tawaf itu adalah sholat. At-tawafu huwa sholat. Karena tawaf itu adalah sholat. Hanya saja di dalam tawaf itu boleh berbicara, sementara di dalam sholat tidak boleh berbicara. Jadi nafsul hukmi, ya, punya satu hukum tawaf dan sholat ini. Sehingga tawaf juga diharamkan atau dilarang untuk wanita yang sedang haid atau sedang nifas. Teman-teman sekalian, selanjutnya adalah wal wat'u, ya, wati, ya, atau jima, ya. Wanita yang sedang haid atau nifas itu haram bagi laki-lakinya untuk menjimaknya, ya. Baik jima secara langsung atau tidak langsung, ya. Tidak langsung seperti diberi kondom atau yang lainnya, itu tetap, ya, meskipun kulitnya nggak bersentuhan, tapi intinya nggak boleh ada ada aktivitas jima, ya, ketika wanita itu sedang haid atau nifas, ya. Kemudian wal istimta'u bima fawqas baina surrati warubah. Kemudian bersenang-senang antara pusar dan anggota tubuh, antara pusar, udel sampai dan lutut, ya. Antara ini nggak boleh, ya. Kemudian dibuka, kemudian bersenang-senang dengan ini, ya. Yang boleh dilakukan adalah ma fauqal izar, ya, di atas sarung, di atas sewek atau di atas daster, ya, gitu. Ini jadi ketika langsung bersentuhan kulit antara yang baina surrati warubah itu menjadi haram, tidak diperbolehkan. Ini khusus untuk wanita yang haid dan nifas. Wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub. Nah, wong junub ini berarti laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub khamsatu asya'a apa 5 pira-pira suwiji-wiji. Suwiji as-sholatu, sholat seperti tadi,
ya. Keterangannya bahwa orang yang berhadas besar maka orang itu haram untuk melakukan sholat. Tapi ketika sudah suci, sudah mandi jinabat, maka orang itu menjadi suci, kemudian harus sholat. Ketika sholat itu sholat wajib. Oke. Wa qiraatul Qur'an lan maca Al-Qur'an. Wa qiraatul Qur'an lan maca Al-Qur'an. Ini juga tidak diperbolehkan. Loh, bedanya apa dengan yang tadi? Kenapa di sini kok tidak memasukkan saum, puasa? Ya, karena memang puasa ya bagi orang yang junub itu nggak masalah, junub nggak membatalkan puasa. Ya. Contohnya ada seorang laki-laki perempuan pasutri, ya, kemudian sahur, kemudian melakukan aktivitas jima. Ya, pada malam itu, dan keduanya sudah keduanya sudah niat besok untuk puasa, kemudian melakukan aktivitas jimat, kemudian tertidur, bangun-bangun setelah subuh, ya, maka dia sedang junub, ya, saat waktu berpuasa, ya, karena setelah subuh, maka puasanya nggak batal, ya, diteruskan, ya. Kewajiban dia hanya apa? Hanya mandi besar, kemudian melakukan sholat subuh, kemudian meneruskan lagi puasanya. Karena apa? Karena puasanya nggak batal. Teman-teman sekalian, kemudian juga contoh yang lainnya, ya, bahwa junub itu nggak membatalkan puasa ketika orang itu tidur siang hari, ya, dalam kondisi puasa seperti kita sekarang ini, kemudian bermimpi keluar sperma, ya, sehingga dia dalam kondisi junub, maka puasanya nggak batal, maka puasanya juga nggak batal, ya. Jadi junub yang terjadi hadas besar yang terjadi di tengah-tengah di tengah-tengah puasa itu tidak batal kalau memang contohnya seperti itu. Nah, tapi kalau diusahakan, nah ini masalah, ya, siang hari bulan Ramadan, ya, kemudian dia melakukan aktivitas seksual dalam kondisi apa? Yang laki-laki dalam kondisi masih puasa, yang perempuan dalam kondisi masih puasa, maka ini kemudian yang belai, ya, maka ini puasanya hari itu batal, kemudian nanti dia wajib qadha, kemudian terkena kafarat, ya, memerdekakan budak, ya. Kemudian kalau tidak mampu maka puasa 2 bulan berturut-turut, ya, tidak boleh batal di tengah-tengah. Kalau batal di tengah-tengah maka wajib mengulanginya lagi dari awal. Ini aktivitas disengaja, ya, disengaja, jima disengaja, ya, maka itu batal, maka itu puasanya batal. Karena apa? Karena dia telah melakukan larangan terbesar, ya, yaitu senggama di siang hari bulan Ramadan dalam kondisi puasa. Tapi kalau gak dalam kondisi puasa maka tidak terkena kafarat, ya, puasanya dibatalkan terlebih dahulu, kemudian dia melakukan aktivitas seksual, ya. Yang terkena kafarat itu yang laki-laki, ya, yang laki-laki kemudian ini, kecuali jika laki-laki dan perempuan yang melakukan aktivitas itu nggak ngerti hukum, nah ini beda, ya, nggak ngerti kalau itu tidak dibolehkan, diharamkan di siang hari Ramadan. Jika dilakukan maka terkena kafarat dan lain sebagainya. Orang nggak ngerti, nggak terkena masalah, tidak terkena hukum. Oke, teman-teman sekalian, sekarang banyak sekali beredar, ya, video-video ada seorang kakek, ada seorang menjelaskan bahwa nggak tahu ini potongan atau tidak, wallahu alam, tapi yang jelas sekarang rame, ya, bahwa dengan menyitir beberapa ulama, kemudian menyatakan bahwa onani atau istimna itu tidak batal saat berpuasa, puasanya tidak batal, ya. Tapi ini dibantah banyak ulama, jumhur ulama, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali menyatakan seluruhnya bahkan sepakat bahwa itu adalah membatalkan aktivitas, itu membatalkan puasa, ya.
Adapun yang mengatakan pertama kali yang tidak batal puasa adalah Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ya. Ibnu Hazm Al-Zahiri memang terkenal bahwa ketika tidak ada dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya, maka itu berarti tidak ada dalil, boleh kalau apapun, ya. Karena Al-Zahiri tidak percaya dengan kias. Karena Al-Zahiri tidak percaya dengan kias, ya. Kias nggak ada, padahal metode istimbatul ahkam itu mencakup niat, tapi Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm ini nggak mencantumkan kias, sehingga ketika tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah berarti tidak ada dalil. Ketika tidak ada dalil maka hukmul asli yaitu boleh gitu, karena mereka tidak batal. Kalau seandainya membatalkan maka Rasulullah pasti akan menerangkan sejak awal. Tapi ini nggak ada, kata dia. Ya. Tapi jumhurul ulama mengatakan bil qiyas. Qiyas alal wat'i alal jima, karena ada sama-sama usaha. Kemudian ada redaksi lain yang mengatakan hambaku itu ketika puasa menghindari makan, minum dan syahwat. Ya. Redaksinya ada dan syahwatnya. Yada'u ta'amahu wa yada'u syarabahu wa ta'amahu wa syahwatahu li ajli. Meninggalkan makan, minum dan syahwatnya untukku. Sementara onani jelas syahwat. Maka otomatis membatalkan puasa. Adapun pendapat yang mengatakan tidak batal, maka layuk tabar, ya, tidak dianggap, ya. Karena ikhtilafudz zahiri itu tidak dianggap dan tidak bisa meruntuhkan ijma. Ya. Kalau semua ulama sepakat satu hukum A, tapi kalau mazhab zahiri mengatakan tidak, ya, tidak A, maka ketidaksepakatan mazhab zahiri ini tidak dianggap dalam ijma, tetap ijma berlaku. Gitu. Nah, ini terkait dengan puasa bagi orang yang junub. Wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Bagaimana seandainya membaca zikir-zikir yang ada Al-Qurannya? Tidak apa-apa, ya. Contohnya hizib, ya. Contohnya hizib. Tapi niatnya jangan baca Al-Quran, tapi niat baca hizib, ya. Hizib kan ada yang kumpulan dari Al-Quran itu, ya. Kemudian kumpulan dari zikir-zikiran. Itu boleh dibaca, ya. Boleh dibaca. Niatnya zikir, ya. Ya, bahkan sama ketika ada kabar gembira kemudian dia mengucapkan, orang junub ini mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu kan dia ada di Al-Quran, tapi niatnya kan niat di zikir, ya. Karena mendengar kabar gembira. Atau ketika mendengar kabar susah kemudian dia dengan spontan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, padahal itu ayat Al-Quran, ya. Maka boleh, karena apa? Karena itu zikir. Wa masul mushafi, lan demok mushaf, wa hamluhu, lan gowo al mushaf, wa tawafu, lan tawaf, wal lubsu, lan netep fil masjidi, ing dalam masjid, berdiam diri di masjid, ya. Ini bedanya dengan tadi. Tolong dicermati takbir atau ibarat yang tentang muharramat bil haid wan nifas. Di sana diharamkan dukhul al masjid, masuk saja perempuan yang haid dan nifas itu tidak boleh, ya. Masuk saja itu sudah tidak boleh, dilarang, ya. Dilarang, ya. Oke. Tapi kalau orang yang junub, wanita junub atau laki-laki junub, maka yang diharamkan itu bukan dukhulnya, bukan masuk masjid, tapi menetap di masjid. Kalau hanya sekedar lewat dari pintu satu ke pintu yang lainnya boleh, ya. Itu. Tapi kalau muter-muter maka tidak boleh, sama dengan lubsu, ya. Kalau mandek saja tidak boleh karena sama dengan lubsu, menetap, ya. Ini bedanya tadi. Nah, dicermati. Tadi yang diharamkan untuk haid dan nifas adalah dukhulul masjid, masuk saja sudah tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena akan talwis, ya, mengotori masjid. Sementara yang junub, baik laki-laki atau perempuan, yang diharamkan itu bukan masuknya, tetapi menetap di dalam masjid ini. Wa yahrumu, lan haram alal muhdisi ing atase wong kang duweni hadas cilik.
Ya, ini sangat lengkap sekali. Wa yahrumulan haram alal muhdisi ing ngatasi wong kang anduweni hadas cilik salah satu asya'a apa telu pira-pira suwiji-wiji. As-sholatu siji salat, wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan demok mushaf, wa hamluhu lan nggawa al mushaf. Masul mushaf dan hamlu ini dijadikan satu, ya, satu. Ya, jadi yang diharamkan adalah salat otomatis, ya. Orang yang berhadas kecil ketika ingin sholat ya berwudu, menghilangkan hadasnya terlebih dahulu dengan wudu yang sempurna. Nah, kemudian tawaf juga diharamkan karena apa? Karena pada hakikatnya tawaf itu sama dengan sholat. Hanya saja di dalam tawaf boleh berbicara, ya, sementara di dalam sholat tidak boleh berbicara. Kemudian wa masul mushaf wa hamluhu, membawa mushaf dan memegang menyentuh mushaf dan membawanya, ini satu, ya. Tidak boleh masu apalagi hamlu, ya. Masu saja, memegang saja, menyentuh saja tidak boleh, apalagi membawa. Ini terkait hal-hal yang diharamkan saat ada wanita haid atau nifas, atau saat wanita dan pria junub, kemudian wanita dan pria saat berhadas kecil. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan, ya, karena semuanya akan mengalami, ya, semuanya akan mengalami. Tapi ketika orang itu memang nggak mengerti, ya, nggak mengerti itu memang memang ini nggak ada hukum, ya, nggak pernah ngaji, ya, syukur-syukur puasa meniru-niru, ya. Enaknya harusnya menirunya meniru orang-orang yang paham, sehingga apa yang ditiru itu memang yang paham sehingga sempurna, ya. Tapi kalau niru ikut-ikutan orang banyak, ya, nggak ada patokannya, ini yang susah. Terkadang melakukan hal-hal yang salah, nggak ada yang mengingatkan. Tapi bagi orang yang seperti itu, ya, ini di makdzur, ya. Tapi untuk kondisi sekarang terkadang ada yang mengatakan sudah tidak makdzur lagi, ya. Karena apa? Karena hal-hal seperti ini sudah bisa dilacak, ya. Buku sangat banyak, ya. Internet sangat banyak sehingga tinggal membaca, tinggal memahami, ya. Guru sangat banyak sehingga tinggal konsultasi dan lain sebagainya. Kita lanjutkan kitabus sholati, utawi iki kitab salat, nerangaken salat. As-sholatul mafrudatu, utawi salat kang den wajibaken, khamsun iku 5, ya. Ada yang mentakbirkan as-sholat al-maktubah, as-sholat al-wajibah, as-sholat al-mafrudah. Kata-kata al-mafrudah ini menggunakan firman Allah ketika berfirman kepada Rasulullah terkait dengan kewajiban melakukan sholat ketika Isra Mi'raj, ya. Furidat ala ummati khamsu sholawat. As-sholatu utawi sholat al-mafrudatu kang den fardhuaken, kang den wajibaken, khamsun iku ana 5. Nomor 1 al-dhuhru, zuhur, sholat duhur. Duhur secara bahasa berarti artinya jelas, tampak, karena sholat duhur dilakukan di waktu zuhira, di waktu yang sangat terang benderang, ya, waktu duhur. Wa awal waktiha, utawi kawitane waktune az-zuhur, sholatu zuhur, ya. Nek kapan delok duhure tok, iki mestinya wa awal waktihi, ya, tapi ini waktiha berarti apa? Kembali kepada sholatul zuhri. Wa awal waktiha, utawi kawitane waktune az-zuhur, zawalus syamsi iku lingsire srengenge. Lingsire srengenge iku tegese melakune srengenge nak nggone arah kulon, sakpuse nak nggone tengah-tengah. Wa akhiruhu, utawi akhire waktiha, idza sara iku nalikane dadi zillu kulli syai'in, apa bayangane saben-saben suwiji-wiji, mislahu iku madani kulli syai' ba'da zilli zawali, ing dalam sakwuse bayang-bayang lingsire srengenge.
Ini sholat zuhur yang pertama. Awal waktunya, ya, waktu masuknya adalah ketika tergelincirnya matahari. Jadi kita karena kita sudah jauh dari garis khatulistiwa, sehingga pertengahan tengah-tengah matahari itu masih menyisakan bayang-bayang. Tapi yang paling pasti, ya, ketika kita sudah mempunyai bayang-bayang, ketika kita berdiri di tengah-tengah, ya, tengah jalan atau tengah lapangan, ya, atau di halaman, kalau kita sudah punya bayang-bayang sedikit saja ke arah timur, maka berarti matahari itu sudah lingsir ke arah barat. Nah, ketika kita sudah mempunyai bayang-bayang, ini berarti srengenge sudah lingsir, maka itulah masuk waktu zuhur. Berarti itu awal waktu zuhur masuk. Ya. Ketika matahari sudah bergerak sedikit saja ke arah barat, berarti kita sudah punya bayangan, yang bayangan itu di sebelah timur kita. Maka itu berarti awal sholat zuhur masuk. Ya, ini seandainya zilul zawal itu kita perkirakan itu ada 2 atau 3 cm lah. Kita perkirakan 3 cm. Maka saat akhir zuhur itu adalah jika kita menancapkan 1 meter. Kemudian 1 meter ini mempunyai bayangan yang panjangnya 1 meter, sama dengan apa yang kita tancapkan. Ya. Plus ditambah zillu zawal 3 cm tadi. Berarti ketika sudah yang kita tancapkan itu 1 meter, kemudian punya bayangan 1 meter, plus 3 cm saat lingsir srengenge, lingsir matahari, maka itu berarti sudah terakhir waktu zuhur. Waktu zuhur sudah berakhir, jadi sudah masuk waktu asar. Gitu. Ini waktu zuhur, ya. Tapi ini sudah nggak berlaku lagi untuk kita. Kita sudah punya patokan jam, ya. Bahkan ada waktu waktu abadi, ya. Sudah ada dihitung secara falak, ya. Sudah ini, ya. Tapi ini tahun 500 Hijriah dulu, ya. Ketika pengarang kitab ini menjelaskan, dan di kitab-kitab yang lain juga sama seperti itu. Kitab kuning semuanya masih patokannya adalah matahari, ya, patokannya matahari, pergerakan matahari ini, ya. Tapi kalau sekarang ya sudah nggak pakai, ya, nggak pakai, kemudian pakai berdiri, penunggu masjidnya marbot masjidnya kemudian keluar dulu, apakah sudah masuk waktu zuhur atau tidak, sudah tidak perlu sekarang. Karena apa? Karena akurasi menggunakan jam, ya, itu lebih tepat. Wal asru utawi asar, wal asru lan salat asar. Yang nomor 2 adalah salat asar. Wa awal waktiha utawi kawitane waktune asar, salatil asri. Az-ziyadatu iku tambah ala dhillil misri ing atase bayangan sepadan barang. Wa akhiruhu utawi akhire al asri fil ikhtiyari, ing dalam waktu ikhtiar, ila dhillil mislaini iku maring bayangan sepadan lorone barang. Wa fil jawazilan ing dalam waktu jawas, waktu wenang salat, ila ghurubis syamsi maring surupe srengenge. Kemudian yang nomor 2 adalah sholat yang wajib, sholat asar. Waktu manjing sholat asar adalah az-ziyadatu ala dhillil misli, ya. Bertambahnya dhillul misli. Tadi saya terangkan bahwa dhillul misli yang kita tancapkan tadi 1 meter, punya bayangan 1 meter plus dhillu zawal 3 cm, berarti apa? Berarti 103 cm, ya. 103 cm. Ketika sudah bertambah melewati 103 cm panjangnya, maka itu sudah masuk waktu asar, ya. Waktu asar masuk, manjing waktu asar. Kemudian
akhir waktu asar ini ada dua. Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Ya, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Waktu ikhtiar itu ketika bayangan yang 1 meter tadi itu mempunyai bayangan 2 kali lipat. Tapi bayangannya sudah 2 meter. Ya. 2 meter plus berapa tadi? Plus 3 cm. Maka itu berarti sudah berakhir waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu waktu fadilah, ya. Waktu fadilah. Jika kita melakukan asar pada waktu itu maka dicatat sebagai apa? Awal waktu. Ya. Mempunyai pahala tersendiri daripada orang yang melakukan ratu ngakhir. Ya. Kemudian ada waktu jawaz. Waktu diperbolehkan. Berarti ini sudah keluar dari waktu afdol. Ya. Waktu jawaz ini berarti sudah keluar dari waktu afdol. Itu sudah tidak awalil waktu, ya. Kita kan disuruh untuk ketika melakukan sholat itu kan fi awali waktiha, ya. Nah, dalam sholat asar ini ada waktu ikhtiar itu awal waktiha, kemudian ada waktu jawaz, ya. Berarti sudah tidak afdal lagi melaksanakan sholat di waktu itu. Keafdoliannya sudah nggak ada, ya. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari, ya. Sampai terbenam matahari. Ghurubus syamsi, ya. Sebelum ghurubus syamsi masih menangi ada waktu tahrim, ya. Sebenarnya ada waktu tahrim, waktu haram itu ketika baru takbiratul ihram kemudian sudah adzan maghrib, ya. Ini berarti waktu tahrim. Oke. Wal maghribu lan salat maghrib sing nomor 3. Wa waktuha utawi waktune maghrib wahidun iku siji. Ini nanti akan saya jelaskan, tolong diperhatikan. Wa utawi wahidun ghurubus syamsi iku surupe srengenge wa bimiqdari ma lan kelawan kira-kirane waktu yu'adzinu azan sapa wong wa yatawaddau lan wudu sapa wong wa yasturu lan nutup sapa wong al aurata ing aurat wa yuqimu lan jenengaken sapa wong as-sholata ing salat wa yusalli lan salat sapa wong khamsa rakaatin ing 5 pira-pira rakaat. Sesuai dengan keterangan di kitab ini bahwa waktu maghrib itu tidak ada awal, tidak ada akhir, ya. Waktu maghrib itu tidak ada awal, tidak ada akhir, ya. Akhirnya tidak ada, ya. Hanya satu, ya. Hanya satu, ya. Satu itu di awal saja, ya, yaitu hurubus syamsi. Akhirnya tidak ada. Akhirnya tidak ada. Karena apa? Karena akhirnya ini nanti tergantung masing-masing orangnya, ya. Karena apa? Waktu maghrib itu satu, yaitu ketika masuk, ketika hurubus syamsi, dan berakhir, ya, di waktu secukup orang itu azan, kemudian wudu, kemudian menutup aurat, sarungan kelambian, kemudian mendirikan sholat, ya, qomat, ya, wa yuqimu qomat sholat, kemudian mendirikan sholat 5 rakaat. Ketika waktu ini habis, maka berarti waktu maghrib sudah habis. Oke, coba kita hitung sekarang. Ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Sampai kapan? Sampai waktu cukup untuk azan. Seandainya azan kita perkirakan 5 menit. Kemudian wudu 5 menit. 10 menit, ya. Kemudian menutup aurat 5 menit, 15 menit. Kemudian iqamat 5 menit, ya, 20 menit. Kemudian sholat 5 rakaat 20 menit, berarti 40 menit, ya. Cukup untuk melakukan semuanya. Maka setelah 40 menit maka waktu maghrib habis, ya. Maka waktu maghrib habis, ya. Ini yang dimaksud dengan wawaktuhu wahidun, ya.
Waktunya maghrib itu satu, yaitu hanya ketika mulai saja ghurubus syamsi dan sekedar waktu yang cukup untuk azan, untuk wudu, untuk menutup aurat berpakaian, untuk iqamat, untuk sholat 5 rakaat. Kalau kita waktu maksimal tadi kurang lebih 40 menit. Ya, tapi tergantung orangnya juga. Ada yang sholat 5 rakaat cuman 5 menit ya. Cuma 5 menit. Setelah sholat 5 rakaat itu bimikdar itu berarti kemudian waktu maghrib sudah habis. Ini bahaya ya. Ini bahaya ya. Gak ngerti moro-moro wis entek ya. Dengan berakhirnya wiridan dungune masjid berarti waktu maghrib sudah habis ya ini. Ya. Tapi ini mazhab qadim Imam Syafi'i. Mazhab yang mu'tamad, yang dipegangan waktunya ya ada awal waktu, ada akhir waktu. Awal waktu adalah ketika habisnya waktu asar, yaitu ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Maghrib ya, maghrib itu ghurubus syamsi berarti terbenamnya matahari. Dinamakan maghrib karena pada saat itu adalah matahari ghurub, tenggelam ya. Dinamakan masyrik karena apa? Karena pada saat itu, karena di sana di mana di timur adalah tempat munculnya matahari. Itu pasti maghrib, masyrik ya, masyrik maghrib. Oke. Ketika masuk awal waktu maghrib adalah ghurubus syamsi. Akhirnya kapan? Yaitu hilangnya mega merah, asyafaqul ahmar, sebagaimana diterangkan di kitab-kitab yang lainnya. Ada Safinatun Najah, kemudian pokoknya kitab-kitab yang lainnya yang tidak semadhab dengan Al-Qadhi Abu Syuja ya. Al-Qadhi Abu Syuja ini masih menggunakan madhab lama, yaitu madhab qadim yang beliau kuatkan. Tapi dalam struktur madhab Syafi'i ya, al-mu'tamad yang kuat adalah bahwa berakhirnya waktu maghrib adalah dengan ya hilangnya mega merah ya, ghiyabu asyafaqil ahmar. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Wal isya'u utawi isya, wa awal waktiha utawi kawitane waktune isya, idza ghaba iku nalikane ilang asyafaqu apa mega al ahmaru kang abang. Ya, ini juga banyak sekali yang mengkritik. Kenapa kok mega? Padahal itu adalah merupakan bias daripada cahaya ketika matahari terbelam. Pokoknya yang kita lihat di ufuk barat itu pokoknya asyafaqul ahmar, merah-merah itu sudah hilang gitu saja, nggak usah didakik-dakik dibenturkan dengan ilmu astronomi atau yang lainnya. Pokoknya dalam orang dulu mengatakan bahwa ketika mega merah itu hilang ya, berarti berakhirnya waktu maghrib, berarti saat itu juga memulai waktu isya. Wa akhiruhu utawi akhire waktu isya fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar ila sulusil laili iku maring sepertelone wengi ya. Berarti kayak saiki mungkin sepertelone wengi isya jam 7, maka mungkin sampai jam 11 ya, sampai jam 11. Nah, jam 11 itu berarti isya sebelum jam 11 berarti isya waktu ikhtiar atau waktu afdal, masih awal waktu. Wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawaz ila tulu'il fajri tumeka maring muncule fajar asani kang kaping pindho, yaitu adzan subuh atau subuh ya. Tulu'ul fajri sani itu adzan subuh. Dalam mazhab Syafi'i ini seperti ini, waktu jawaz sampai memanjang ya. Pokoknya sebelum subuh maka itu adalah waktu isya. Nah, ini. Ketika nanti sudah subuh ya, fajar shadiq sudah keluar, maka berarti waktu isya sudah habis ya, beralih waktu subuh. Dan kita semuanya menggunakan jam, gampang. Wasubhu lan salat subuh nomor 5. Wa awal waktiha utawi kawitane waktune subuh tulu'ul fajri iku muncule srengenge asani kang kaping pindho.
Wa akhiruhu utawi akhire waktiha fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiar ilal asfari maring padang. Ilal asfari maring padang. Wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawaz, waktu wenang ila tulu isyamsi maring muncule srengenge, terbitnya matahari. Ya. Tadi diterangkan bahwa akhir waktu isya adalah fajar tuluul fajri tsani, terbitnya fajar kedua yaitu subuh. Ya. Ketika itu terbit, maka sudah waktu masuk sholat subuh. Ya, sholat subuh. Nah, berakhirnya kapan? Dalam waktu ikhtiar, waktu afdol itu adalah ilal asfar. Ya. Ketika sampai asfar. Ketika orang yang ketika sudah bisa mengenali orang yang lewat di depannya, itu asfar. Ada yang mengatakan isfar atau asfar. Nah, pas waktu subuh ketika tidak ada lampu sama sekali itu tidak mengenali kita, di samping kita nggak mengenali. Ya. Tapi kalau sudah bergerak, ya matahari semakin meninggi mungkin menjelang terbit, itu kemudian menuju isfar, yaitu sekira orang-orang yang berhadapan-hadapan tadi yang tidak terkenali waktu subuh itu kemudian bisa mengenali. Oh ini Cak Sodik, oh ini Mbah Iput, nah gitu. Ya. Sudah mengenali. Ya. Tapi waktu awal setelah azan itu belum mengenali karena ini. Tapi sekarang sudah mengenali semuanya, ya. Karena apa? Karena berdasarkan lampu sekarang. Ya. Itu. Andal isfar. Ya. Kemudian dalam waktu jawaz itu sampai terbitnya matahari. Sekarang dilihat itu ada jadwal imsakiyah itu bisa dilihat itu. Ya. Ada waktu imsak, ada waktu subuh, ada waktu tuluk syamsi. Ketika sudah waktu tuluk berapa itu dilihat berapa ininya, maka itu berarti sudah hilang waktu subuh. Ya. Berarti masuk waktu setelahnya, ya akan masuk waktu duha. Nah, teman-teman sekalian, kemarin ini ada sempat rame ya di kalangan para pegiat astronomi atau para pemburu matahari, ya, bahwa disinyalir di Indonesia ini subuhe kedalon. Bahkan ada yang mengatakan kedalon sampai 24 menit. Ya. Karena berdasarkan ini ya. Nah, ini kemarin sempat rame, ya. Tapi kemudian dibahas di PWNO kemarin di Lamongan itu bahwa apa yang sudah ada sekarang ini sudah sesuai dengan dengan waktunya, sudah pas. Nggak ada istilahnya terlalu dalu, ya, dibandingkan dengan di Arab Saudi ketika menjalankan sholat subuh yang katanya sudah terang, baru kemudian ada adzan subuh karena waktunya subuh. Ya beda tempat dengan kita, ya beda tempat dengan kita. Alam kita berbeda dengan alam yang lainnya. Tapi yang jelas berdasarkan hitung-hitungan falakiyah, apa yang sudah berlaku di kita itu tidak kebengen, ya, tidak terlalu malam, ya. Maka orang-orang ini masih ngotot, ya. Kalau kita buka di YouTube, wah tambah gaungannya semakin kencang saja mengatakan bahwa subuh kita ini terlalu malam. Tapi itu nanti dibahas oleh orang-orang ahli falak, ya. Kita hanya menunggu saja, ya. Kalau memang ada koreksi saja sesuai dengan badan astronomi, ya, yang kita astronomi kita bahkan menjadi kiblat, ya, menjadi salah satu kiblat atau menjadi salah satu acuan, ya, di dunia Islam. Karena di Condro, di Gresik itu ada badan ada tempat untuk ru'yat, itu setiap bulannya itu pasti
akan dikirim ke negara, hasilnya akan dikirim ke negara-negara Arab, karena sudah banyak sekali yang yang bekerja sama dengan pusat observasi di Condro itu, ya, di Gresik, di Giri, ya. Itu kerjasamanya dengan Lebanon, kerjasama dengan Mesir, kerjasama dengan yang lainnya, sehingga nanti ketika mungkin ada kesepakatan untuk meninjau ulang hasilnya bagaimana, kita mengikuti saja. Tapi hanya kira-kira, ya, berdasarkan asumsi yang tidak kuat kemudian mengatakan bahwa terlalu malam subuh kita itu juga serampangan. Kita tidak menerimanya. Kita masih memperlakukan yang lama, yang sesuai, yang belum direvisi, yang tidak ada revisi sama sekali. Faslon utawi iki kefasal. Wasyara itu wujubis sholati utawi pira-pira syarat wajibe sholat. Salah satu asya'a iku telu pira-pira suwiji-wiji. Siji al-islamu Islam, wal bulughu lan baligh, wal aqlu lan anduweni akal. Wa huwa utawi al-aqlu haddut taklifi iku batasane pembebanan syariat, batasane pensyariatan atau taklif, ya, orang wajib melakukan syariat. Syarat wajib sholat, ya, ini berarti siapa saja orang yang bagaimana yang wajib sholat, ada tiga, ya. Satu, orang Islam, ya, berarti orang kafir tidak wajib sholat, ya. Orang kafir tidak sholat, tidak boleh sholat, ya. Tidak wajib sholat dan tidak boleh sholat. Ini orang kafir. Nah, tapi bahayanya orang kafir itu tetap ketika meninggalkan sholat yang sudah dibebankan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah, ketika mereka tidak melakukan, maka mereka akan mendapatkan dosa meninggalkan sholat, ya. Di dalam Al-Quran ada Allah, ya, itu akan bertanya kepada orang-orang kafir, ya, orang bukan muslim. Ditanya itu mereka menjawabnya seperti ini. Qala ma salakakum fi saqar. Ditanyakan kepada orang-orang kafir, kenapa kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, orang-orang kafir, di dunia kami tidak sholat, ya. Di dunia kami tidak pernah sholat. Walam nakunut imul miskin, dan di dunia kami pelit, tidak memberikan bantuan-bantuan kepada orang yang membutuhkan, ya. Ini ada kata-kata lam naku minal musallin, kami tidak sholat. Berarti orang kafir di dunianya, ya, itu mestinya terkena khitab, tapi karena berhubung mereka itu terkena masih kafir, sehingga tidak boleh melakukan sholat. Karena mereka tidak melakukan sholat, maka tetap setiap hari mereka mendapatkan dosa meninggalkan sholat. Ini masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin, kami tidak pernah sholat, ya, ini. Nah, bagaimana seandainya orang kafir itu melaksanakan sholat? Maka tidak sah, ya, karena syarat sholat adalah Islam. Kewajibannya apa? Berarti masuk Islam terlebih dahulu. Setelah masuk Islam baru kemudian wajib melakukan sholat. Nah, gitu. Yang nomor 2 adalah baligh, al-bulugh, ya, baligh. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa baligh itu ada 2 cara, ya. Ada al-bulugh bil umri, ada al-bulugh itu bil haidi atau bi khurujil mani, ya. Seorang wanita yang sudah berusia 9 tahun komariah, kemudian mengeluarkan darah haid dan kita menghukumi itu sebagai darah haid, maka berarti wanita ini sudah baligh, ya. Balighnya dengan apa? Balighnya dengan balighnya dengan haid, ya. Kalau umur 9 belum haid maka belum baligh.
Umur 10 belum haid, maka belum balik. Umur 11 tidak haid sama sekali, maka wanita itu belum balik. Umur 12 belum haid, belum mengeluarkan darah, maka belum balik. Umur 14 belum mengeluarkan haid, maka belum juga dihukumi balik. Umur 15 ya, umur 15 kok masih belum mengeluarkan darah, maka tetap wanita ini dihukumi haid. Karena apa? Karena sudah usianya 15 tahun komariah. Ya, gini. Ini penjelasan mengenai balik. Ya. Jadi saya ulangi, ya, balik itu ada dua, ada kalanya bil umri 15 tahun, ada kalanya bil bil haid bagi wanita. Ya, di usia 9 tahun. Jika ada wanita usia 9 tahun hijriah masuk pas, kemudian dia itu benar-benar haid, ya, bukan istihadah, bukan darah penyakit, maka berarti wanita itu umur 9 itu berarti haid. Ya, berarti sudah balik. Ya. Oke, ini. Umur 10, umur 9 umpamanya kok belum mengeluarkan darah, umur 10 belum mengeluarkan darah, maka juga belum balik. Ya, ini belum. Tapi 10 sudah mengeluarkan darah, maka balik. Ya. 11 belum mengeluarkan darah sama sekali, maka belum balik. Kalau 11 mengeluarkan darah, maka sudah balik. Sampai usia 15 tahun. Kalau 15 tahun ini tidak mengeluarkan darah haid sama sekali, maka wanita itu tetap dihukumi balik karena masuk sudah umur balik, yaitu 15 tahun. Ini. Kalau yang laki-laki bagaimana? Laki-laki sama, ya, keluarnya mani, sperma. Kalau usia 9 tahun, ya, mengeluarkan sperma, ya, jangkep, maka berarti laki-laki itu, anak laki-laki itu berarti apa? Berarti balik, wajib melakukan sholat dan lain sebagainya. Ya. Tapi kok ada laki-laki yang belum mengeluarkan sperma, 9 belum, 10 belum, 11 belum, 12 belum, 13 belum, 14 belum mengeluarkan, 15 kok belum mengeluarkan sama sekali, ya, maka umur 15 tahun hijriah ini, maka kita hukumi sebagai seorang yang balik, karena dia berarti balagha bil umri, balik sebab umur. Ini perincian tentang haddul bulu, ya, tentang apa batasan orang balik. Sementara ada madhab lain, dan ini juga ada wajah di madhab Syafi'i. Alamatul bulugh itu adanya tumbuh yang di ulu kempung itu tumbuh. Ini berarti sudah balik. Tapi ini nggak kuat di dalam madhab Syafi'i. Yang kuat ini ada di madhab Ahmad, yang mengatakan bahwa termasuk tanda balik itu adalah tumbuhnya bulu di atas kemaluan itu, ya, bulu kempung itu. Ya. Ada beberapa dalil bagi mereka. Kemudian yang berikutnya al-aqlu, akal, nalar, waras, ya, akalnya tidak terhambat, ya, tidak seorang yang majnun, gila, ya. Tidak pula orang yang kehilangan kesadaran, ya, seperti orang pikun, ya. Orang pikun itu berarti orang yang sudah tidak wajib melakukan segala aktivitas ibadah, ya. Al-harim, ya. Orang pikun itu orang yang 5 menit yang lalu makan, ya, belum kita cuci piringnya, kemudian dia mengatakan saya kok belum makan, ya, ini berarti sudah pikun, ya. Nah, kemudian ketika keluar rumah nggak tahu lagi kembalinya, ya, kembali ke rumah siapa, ya, ini berarti sudah pikun, berarti sudah tidak wajib untuk melakukan taklif, tidak melakukan puasa, ya. Kalau ada orang pikun, nenek-nenek kita, kakek kita yang seperti itu kondisinya, cukup bayar fidyah saja, ya, difidyai saja, nggak usah disuruh untuk puasa. Ini berarti wahwa haddut taklif, dan nalar kesadaran ini adalah batasan taklif, ya, batasan taklif.
Maksudnya batasan taklif adalah meskipun orang itu Islam, baligh ya, tapi kalau tidak berakal ya, maka ini apa? Gak wajib sholat ya. Tapi kalau Islam, baligh, akal, maka ini wajib sholat ketiganya. Wassalawatul masnunatu khamsun. Wassalawatu utawi pira-pira sholat al masnunatu kang den sunataken. Khamsun iku ana 5. Sholat sunat yang disunatkan itu ada 5 ya. Ada nanti perinciannya. Ini sholat yang harus dengan dengan cara tertentu ya. Al-idani siji id loro. Sholat id loro, Idul Fitri, Idul Adha ya. Iki sholat sunat ya. Bagaimana sholat Idul Fitri, Idul Adha di masa Covid seperti ini? Bolehkah dilakukan sendiri-sendiri di rumah? Boleh ya. Dalam mazhab Syafi'i boleh dilakukan sendiri-sendiri ya. Atau jamaah di rumahnya masing-masing ya. Kalau sholat sendiri di rumahnya masing-masing berarti nggak pakai khutbah ya. Jangan sholat sendiri malah dikhutbahi sendiri ya, di ma'asyiral muslimin ini sendiri nggak pakai ya. Tapi dalam mazhab Hambali, mazhab yang lainnya ini hukumnya wajib ya. Maka ketika sudah tidak dilakukan, maka tidak usah sholat di rumah. Karena disyariatkannya sholat ini menurut mereka adalah berjamaah. Tapi di kita enggak. Di dalam mazhab Syafi'i boleh dilakukan secara mandiri sendiri. Wal kusufani lan grono loro, grono bulan, grono matahari. Ini juga seperti itu ya, boleh dilakukan sendiri. Wal istisqa'u lan salat istisqa ya. Salat istisqa kudu bareng-bareng ya. Berada di ini sesuai dengan arahan pemerintahan yang mengadakan. Wasunanu utawi pira-pira salat sunat at-tabi'atu kang anut lil faraidi maring pira-pira sunat salat fardhu, salat fardu. Ini berarti yang bisa kita sebut sebagai rawatib ya, salat sunat rawatib. Sab'ata asyar iku 17 rakaatan apane 2 rakaate. Salat sunat rawatib ada 17 rakaat. Rakaatal fajri 2 rakaat fajar, qabliyah fajar, qabliyah subuh ya, qabliyah subuh. Ini juga ada masalah sebenarnya. Ini enggak tahu ini keterangannya dari mana. Ada yang membedakan antara sholat sunat fajar dan sholat qabliyah subuh ya. Saya menjadi bingung ketika ditanya, Pak, bedanya apa? Sholat sunat fajar dengan qabliyah subuh. Loh, ya enggak ada, ya semestinya enggak ada apa? Enggak ada bedanya ya. Enggak ada bedanya. Sunat subuh itu sholat sunat fajar itu ya qabliyah subuh, karena subuh dan fajar itu sama penamaannya ya. Nunggu kene gak rakaatal subuhi enggak, tapi rakaatal fajri gitu ya. Yang ya sama ya, 2 rakaat subuh dan 2 rakaat fajar ini adalah sama. Wa arbaun lan 4 rakaat qabla zuhri ing dalam sadurunge zuhur. Wa rakaatan lan 2 rakaat ba'dahu ing dalam sakwise zuhur ya. Ada qabliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur. Yang subuh tidak ada ba'diyah ya. Karena haram hukumnya sholat setelah melakukan sholat subuh ya, enggak ada lagi ya. Pak, bagaimana seandainya saya kok belum melakukan sholat qabliyah subuh, keburu sudah qomat, kemudian saya langsung mengikuti sholat subuh? Maka boleh qadha ya, qadha sholat rawatib boleh ya. Qadhanya kapan? Setelah subuh enggak apa-apa, langsung setelah sholat subuh salam wiridan kemudian sholat 2 rakaat. Loh, kok sholat haram? Enggak, saya sholat qabliyah qadha qabliyah subuh boleh. Wa arbaun qabla zuhri wa rakaatani ba'dahu ya, ada qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Wa arbaun lan 4 rakaat qabla asri ing dalam sadurunge asar ya. 4 rakaat 2 salaman ya 2 salaman ya, 4 rakaat 2 salaman.
Ya, 4 rakaat 2 salaman. Ya, ini kedua-duanya adalah qobliyah asar. Ya, jadi qobliyah asar 4 rakaat. Ba'diyah asar tidak boleh. Seseorang yang sholat asar maka haram kemudian melakukan sholat setelah asar. Bagaimana sholat qadha? Qadha qobliyah boleh. Ya, qadha qobliyah boleh. Pak, saya tadi keburu qomat, saya datang di masjid langsung masuk sholat asar karena sudah qomat. Boleh nanti setelah asar di qadha qobliyahnya. Ya, ini bagi orang-orang yang merutinkan. Dipilan 2 rakaat ing dalam sause maghrib, berarti ba'diyah maghrib. Bagaimana seandainya sholat qobliyah maghrib? Boleh, ya, boleh saja, tapi nggak termasuk sholat rawatib. Ya, bagi mereka orang-orang Wahabi mengatakan nggak ada itu nggak disunatkan. Kalau nggak disunatkan ya harus ditinggalkan. Jadi rata-rata mereka sebelum maghrib itu ya nggak melakukan sholat, ya, kecuali sholat tahiyat kalau memang itu ada, kalau memang mereka melakukan, ya, bukan qobliyah maghrib. Wasalasun lang 3 rakaat ba'dal isya'i ing dalam sause isya, 2 rakaat ba'diyah dan 1 rakaat witir. Yutiru kang witir sapa wong biwahidatin kelawan sak rakaat minhunna saking salasun. Ya. 2 rakaat ba'diyah isya, kemudian 1 rakaat nyawi witir. Qobliyah isya mana? Enggak ada. Ya, tidak termasuk rawatib. Bagaimana melakukan qobliyah isya? Boleh. Ma bainal adzanaini sholatun. Ya. Di antara adzan dan iqamat itu ada kesunatan sholat. Sholat saja, tapi tidak masuk pada rawatib yang menjadi sunat rawatib, tapi boleh saja gitu. Wasalatu nawafila utawi 3 pira-pira salat sunat. Muakkadatun kang dan kukuaken. Iki nawafil ini menggunakan takbir di dalam Al-Qur'an, ya. Nafilatan lak asa rabbuka ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda itu. Sebelumnya nafilatan lak itu, ya. Sebagai sholat nafilah. Nafilah itu berarti ziyadatul khair, ya. Penambahan kebaikan. Nafilah. Ada 3 sholat sunat nawafil yang muakkad. Sholatul lail, sholat wengi, ya. Sholat wengi ini adalah pokoknya sholat setelah sholat di malam hari, ya, tapi umumnya ini adalah sholat tahajud, ya, sholat setelah orang itu tidur, ya, ini sholatul lail, ya. Bisa juga diisi dengan kalau hari-hari biasa selain Ramadan bisa diisi dengan sholat witir, bisa dengan sholat tahajud. Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ini karena ada keterangan. Pak, bagaimana hukumnya sholat malam setelah saya melakukan sholat witir dan sholat raweh dan sholat witir ba'da isya itu? Ya. Saya jawab boleh, ya, boleh, ya, karena termasuk taksirul ibadah fi ayami fadilah. Boleh karena apa? Karena memperbanyak ibadah di masa-masa yang utama, masa Ramadan, ya, boleh saja. Tapi memang ada orang yang memfatwakan bahwa ketika setelah sholat tarawih dan witir itu sudah tidak ada sholat lagi, tidak boleh sholat lagi, ya. Bahkan ada yang ekstrim lagi, ya, itu mengatakan jika tidak sholat seperti sholatnya Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, formasi 4-4-3, formasi berapa? 4-4-3, ya, menambahi dari 11 rakaat, maka itu sama halnya sholat zuhur 5 rakaat. Nah, ini malah jomplang lagi ini pendapat seperti ini. Dan inilah akar dari perdebatan yang panjang yang ada sekarang ini. Ada fatwa-fatwa liar yang sebenarnya hasil memahami sendiri, ya.
kemudian dipercaya karena embel-embel ada muhaddisnya, karena embel-embel ada al-alim, al-alama, yang itu semuanya bertabrakan dengan mazhab jumhur, mazhab mayoritas ulama atau 4 mazhab itu. Saya jawab boleh. Ya. Apa masalah? Gak ada masalah, karena termasuk taksirul ibadah fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Ya. Ini sholatul lail. Kemudian bagaimana seandainya seorang itu sudah tarawih kemudian melakukan sholatul lail? Apakah ketika sholatul lail itu ditutup dengan witir? Nah, saya jawab, kalau ketika sholat tarawih itu sudah witir, sudah melakukan ganjil, maka sholat tengah malam Ramadan, ya, setelah tidur itu sudah nggak usah ditutup pakai witir. Karena apa? Karena sudah witir. Adapun jika sampean kepingin nanti menutup sholat malam itu dengan witir, maka gini caranya. Ketika sampean sholat tarawih disambung sholat witir, ketika imam duduk untuk tahiyat akhir sholat witir, ya, sampean nanti setelah imam salam, sampean berdiri. Jadi sampean sholat genap, ya, tidak sholat witir, ya, sampean berdiri menambah 1 rakaat lagi, kemudian sampean salam. Itu berarti sampean belum witir. Yang witir adalah imam, sementara sampean belum witir. Ini cara untuk nanti menutup. Tapi kok nyoro-nyoro, ya. Ya sudah, mengikuti sholat tarawih, sholat witir selesai, sholat bersama imam mulai awal sampai akhir, pahalanya besar sekali. Ya. Nah, ini yang salah terkadang dipraktekkan di tempat-tempat kita, ya. Ada yang kemudian tarawih, ketika berdiri kemudian witir, kemudian gak ikut witir, ya. Gak ikut witir. Ada yang duduk saja di tempat itu, sehingga semestinya bisa ditempati orang untuk meluruskan shaf, nggak bisa karena ada orang itu, ya, menanti witir, dia gak witir, ya, tidak beranjak, ya. Itu seperti itu. Kita tanya, kenapa kok gak ikut witir bersama imam? Ya nanti kita akan melakukan di tengah malam. Oke. Ya nggak seperti itu caranya, ya. Ada cara yang lebih simpel, ya. Sampean sudah memutus pahala yang besar. Ada satu pahala yang besar itu adalah ketika sholat itu, ketika berakhir bersamaan dengan imam, itu pahalanya lebih besar. Ada hadisnya itu, ya. Ada hadisnya, ya. Ketika buyar bersama imam itu ada hadisnya, hadis yang sangat fantastis sekali, yang tidak didapat di yang lainnya, ya. Kalau saya, ya ikut witir setelah tarawih. Kemudian kalau ingin melakukan sholat malam, ya sholat malam saja tanpa ditutup dengan witir, ya, sehingga tidak mengurangi aktivitas atau pahala-pahala yang lainnya. Wa sholatu duha, lan sholat duha, ya, sholat duha, sholat dilakukan pada waktu duha, mulai munculnya srengenge kurang lebih 1 tombak berjalan ke atas, maka ini sudah masuk duha, kemudian sampai menjelang duhur, ya, sampai menjelang duhur, ini waktu sholat duha. Wa sholatut tarawih, dan sholat tarawih, ya. Di dinding FB saya itu sholat tarawih saya tulis bahwa formasi sholat tarawih 4-4, ya, 3 atau 4-4 itu tidak sah, ya. Ini saya berdasarkan mazhab Syafi'i, ya, terutama di dalam kitab Mughnil Muhtaj karangan Imam Asy-Syarbini, bahwa memang sholatul lail itu masna, sholatul lail itu masna, dua-dua, ya, dua-dua. Sehingga ketika tarawih itu sudah punya bentuk yang asli seperti itu berarti ya'khudhu sibgha sholatil wajib, berarti sama dengan sholat wajib yang sudah mempunyai ketentuan, sehingga sholat tarawih itu ya 2-2-2 formasinya, ya. Kalau dilakukan 4, maka ini semua mazhab 4 mengatakan itu bermasalah, ya. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah, Hambali mengatakan juga tidak sah,
Ya. Ada yang lucu, madzhab Hanafi mengatakan bahwa boleh melakukan 4 rakaat seperti itu, tapi yang terhitung pahala itu 2 rakaat. Ya, ini terhitung pahala 2 rakaat. Nah, daripada muspro, ya mending yang itu. Lah mereka hujahnya apa, argumentasinya mana, dalilnya mana? Mereka menggunakan hadis Siti Aisyah, bahwa Rasulullah ketika Ramadan dan di luar Ramadan itu hanya sholat 11 rakaat, ya. Yang 4 rakaat panjang, la yus'alu husnuhunna, jangan tanya bagus dan indahnya sholat Rasulullah. Tapi kemudian ternyata hadis itu mujmal, ya. Ada sebelumnya itu mufassar, bahwa sholatul lail masna, sholat malam itu adalah dua, sebagaimana sholat siang hari, sholat sunat itu dua. Jadi tidak ada sholat sunat kemudian dilakukan 4 rakaat sekaligus, ya. Ini ramai sekali di dinding FB saya, ya, ramai sekali di dinding FB saya. Ini sholat 4 rakaat sunat, ya, kecuali memang dalam tata cara sholat witir. Lain lagi kalau sholat witir bebas saja, ya, bebas saja, bahkan 11 rakaat jadi 1 juga nggak masalah, ya, gitu. Ini karena apa? Karena memang aturan sholat tarawih itu sudah baku, ya, sudah baku. Lah berapa rakaat? Ya, berdasarkan ijma, ya 20 rakaat, ya, ijma. Di dalam madzhab Hambali, kitab Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah, itu bahwa ijma itu terjadi zamannya Ali karramallahu wajhah, bahwa setelah Umar memerintahkan sholat kepada Ubay bin Ka'ab 20 rakaat itu tidak berubah sama sekali sampai zamannya Ali. Bahkan Ali kemudian melaksanakan kata final bahwa tarawih itu kemudian hanya 20 rakaat, ya. Adapun yang lainnya wallahu alam, hujah mereka ya nggak tahu, ya. Yang jelas itulah yang dipegangi oleh ulama-ulama kita, itulah yang dipegangi oleh kita untuk menjalankan sholat tarawih. Oke. Faslun wallahu alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya, semoga menjadi ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami agar dapat memantau video-video selanjutnya di channel YouTube kami.